Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume dari penelitian Benedikta Anna Haulian Siboro dengan judul Analisa Postur Tubuh Pekerja Penjemuran Batako di Batam, Studi Kasus UKM Batako Pak Sirom. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zedia Yunda Kartikosari dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2019 Universitas Brawijaya. Dosen pengampu dari mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja ini adalah Prof. Komariatus Solihah. Saya akan mulai dengan abstrak dari penelitian ini. Dari keseluruhan proses pembuatan batako, posisi kerja berdiri mendominasi aktivitas-aktivitas dengan keadaan membungkuk, mulai dari mengaduk bahan baku utama sampai dengan menjemur batako, sehingga resiko cedera memungkinkan terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa risiko cedera pada tulang belakang yang mungkin diderita oleh para pekerja akibat aktivitas kerja dengan menghitung gaya kompresi yang diterima oleh punggung dan besarnya energi expenditure yang mencakup aspek biomekanika statis dan fisiologi. Hasil dari penelitian menunjukkan denyut nadi berada pada nilai 107 puls per menit, di mana nilai tersebut masih dalam batas sedang. Selain itu, gaya kompresi rata-rata karyawan adalah 664,7 Newton, di mana masih dalam batas aman, yaitu 3.400 Newton. Dari analisa fisiologi didapatkan rata-rata 2,351 kilokalori per menit dan maksimum energinya adalah 2,897 kilokalori per menit, yang juga dalam batas aman, yaitu batasnya 2,2 hingga 4,7 kilokalori per menit. Perkembangan industri di Indonesia saat ini sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat. Salah satunya adalah usaha pembuatan batako. Pekerjaan pembuatan batako dilakukan secara manual, mulai dari proses pengadukan semen dan pasir, pencetakan, pengangkatan batako, hasil cetakan untuk dijemur, lalu pemindahan ke tempat lain untuk siap dijual. Pekerjaan manual material handling dapat menyebabkan stres pada kondisi fisik pekerja yang dapat mengakibatkan terjadinya cedera, terbuangnya energi, dan waktu kerja yang tidak efisien. Pemindahan material secara manual apabila tidak dilakukan secara ergonomis, maka menimbulkan kecelakaan pada saat bekerja. Pemindahan material secara manual apabila dilakukan dengan tidak ergonomis akan menimbulkan kecelakaan dalam industri. Pengangkatan beban merupakan faktor terbesar yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja pada bagian punggung. Pengangkatan beban yang melebihi kadar dari kekuatan manusia menyebabkan penggunaan tenaga yang lebih besar pula. Faktor yang berpengaruh dalam pemindahan material adalah berat badan yang harus diangkat dan perbandingannya terhadap berat badan operator, jarak horizontal, dan beban relatif terhadap operator, serta ukuran beban yang diangkat. Kebutuhan untuk mengangkut secara manual harus diteliti secara ergonomis. Biomekanika merupakan studi tentang karakteristik-karakteristik tubuh manusia dalam istilah mekanik. Biomekanika dioperasikan pada tubuh manusia, baik saat tubuh dalam keadaan statis maupun dinamis. Dalam analisis biomekanika, tubuh manusia dipandang sebagai sistem yang terdiri dari link atau penghubung dan join atau sambungan, di mana link mewakili segmen-segmen tubuh tertentu dan join menggambarkan sendi yang ada. Postur kerja merupakan pengaturan sikap tubuh saat bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda. Pada saat bekerja, sebaiknya postur dilakukan secara alamiah agar meminimalisir timbulnya cedera muskuloskeletal. Kenyamanan tercipta bila pekerja telah melakukan postur kerja yang baik dan aman. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai atau pekerja, seperti pusat kerja, kursi, meja, dan lingkungan perantara atau lingkungan umum, seperti temperatur, kelembapan, dan sirkulasi udara.
Penelitian ini dilakukan pada 5 karyawan pembuatan batako UKM Pak Sirom. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel penelitian yang digunakan. Yang pertama, variabel bebas, yaitu posisi kerja dan postur tubuh pada saat pengangkatan batako. Dan yang kedua, variabel terikat, yaitu analisis ergonomi dan pendekatan biomekanika dan fisiologi. Dalam pengumpulan data, dilakukan observasi untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti, dan wawancara dengan diberikannya pertanyaan secara langsung kepada pihak pekerja tentang aktivitas pembuatan batako dan keluhan-keluhan yang dirasakan. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi pendekatan biomekanika, analisa fisiologi, dan analisa batasan angkat beban. Setelah melakukan pengambilan data untuk setiap karyawan, hasil yang diperoleh adalah jarak benda dengan pusat tubuh rata-rata 57,4 cm dari titik pusat tubuh. Hal ini memungkinkan akan munculnya risiko cedera dari aktivitas pengangkatan. Selain itu, rata-rata untuk gaya kompresi yang dialami oleh karyawan adalah 664,7 Newton yang masih berada pada batas maksimum, yaitu 3.400 Newton. Dari keseluruhan data perhitungan yang diperoleh, bisa dikatakan bahwa karyawan tidak begitu beresiko atau masih dalam batas aman. Dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan fisiologi untuk masing-masing karyawan dengan cara dilakukan pengambilan data denyut nadi baik sebelum maupun sesudah aktivitas menunjukkan bahwa saat sebelum melakukan aktivitas didapatkan besar denyut nadi rata-rata 68 pulse per menit, sedangkan setelah bekerja didapatkan 107 pulse per menit. Dari hasil penelitian tersebut, dihasilkan bahwa dari aspek pendekatan biomekanika dan fisiologi, aktivitas penjemuran batako masih dalam batas aman. Namun, proses dapat diperbaiki lagi dengan menambahkan alat bantu seperti troli dan meja penjemuran yang sesuai dengan postur tubuh pekerja untuk mengurangi resiko cedera yang memungkinkan dapat muncul dari aktivitas ini. Terakhir, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, besaran gaya kompresi yang dialami oleh setiap karyawan akan berbeda tergantung dari bentuk sikap tubuh pada saat melakukan aktivitas. Dan untuk gaya kompresi yang dialami oleh setiap karyawan dapat dalam penelitian ini menurut NIOSH tidak menimbulkan resiko dan masih dalam batas aman. Yang kedua, besaran konsumsi energi yang dihasilkan oleh setiap karyawan akan berbeda tergantung dari berat badan tubuh, usia karyawan, dan banyaknya denyut jantung. Kemudian untuk besaran konsumsi energi yang dihasilkan oleh karyawan, pada penelitian ini menurut NIOSH juga tidak menimbulkan risiko kelelahan. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian dan resume ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa ditujukan ke email yang tertera pada layar berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.